ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini adalah merupakan pertemuan kedua untuk surat Al-Qamar, surat yang berbicara tentang rembulan. Dan kita akan masuk pada hari ini ayat 11 sampai ayat 20. Karena bersama kita Ustaz Tony Sanwani sudah ada, maka kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Qamar, surat yang ke-54, nomor ayat 11 sampai 20. Kepada Ustaz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ton. Baik, Ustaz. Sebentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, terutama dalam rangka masih Idul Adha. Mohon maaf lahir batin pada Ustadz terutama dan seluruh para jemaah sekalian. Baik, kita teruskan bacaan surat kita. Sembari kita bertawassul, mudah-mudahan Allah berkahi selalu, diberi kesehatan terutama untuk Ustadz Rusli dan seluruh keluarganya. Amin. Senantiasa diberi kesehatan. Amin ya Rabb. Dan terutama kepada jemaah semua. Baik. Ayat 11 Ustaz ya. Ya, 11 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح. Dari sini baca Quran. Dari sini. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا
جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وكيف كان عذابي ونذر ولقد كان يسرنا عذابي القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا عليهم ريحا صرصرا في نفس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله وآله الأطهار رسول وآله اللهم الأطهار صل على محمد Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsiran kepada Ustazina Ustaz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai beliau dimanapun beliau berada. Begitu juga Bapak Ibu yang ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran, semoga Allah SWT memberkahi kehidupan Bapak Ibu semuanya, sehingga semua urusannya berjalan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pertemuan kedua surat Al-Qamar, surat yang berbicara tentang rembulan. Surat Al-Qamar ini adalah surat yang nomor urutnya 54. Setelah surat 53 kemarin, terus kemudian nanti kita akan masuk surat 55 Ar-Rahman. Ini adalah surat Al-Qamar, surat yang berbicara tentang bulan. Maksudnya judulnya adalah bulan. Sebelumnya surat 53 berbicara tentang Najm, An-Najm. Turun di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 55 ayat.
Bapak Ibu sekalian bisa lihat ilustrasi ilustrasi di gambar ini. Ada ada gambar rembulan yang terbelah, karena ini adalah merupakan asbabun nuzul daripada surat Al-Qamar ini. Terakhir kemarin kita sampai di ayat yang ke-10. Kita sampai di ayat yang ke-10. Ini kalau nggak mau. Jadi kita sekarang kita kemarin sampai di ayat 10 berbicara tentang Nabi Nuh yang kemudian ditolak oleh kaumnya sehingga menggunakan kata-kata aku terkalahkan, maksudnya terkalahkan selama beratus tahun Nabi Nuh berada di tengah-tengah umatnya, kaumnya, mengajak mereka untuk kepada Allah, tidak meminta apa-apa, tidak juga memberikan syarat-syarat apa-apa, kecuali satu, datang kepada Allah, istighfar supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, supaya mereka selamat nanti bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tetapi yang terjadi adalah mereka memperolok-olok Nabi Nuh, bahkan Nabi Nuh datang kepada mereka siang dan malam, tetapi mereka menutupkan jari-jari tangannya ke kupingnya. Bahkan terkadang mereka menutup wajahnya demi tidak melihat Nabi Nuh. Sedemikian rupanya mereka tidak senang kepada Nabi Nuh. Nah, jemaah sekalian, akhirnya kemudian pada puncaknya Nabi Nuh mengadu kepada Allah dengan kata-kata aku terkalahkan, sehingga setelah itu kemudian Allah menimpakan musibah besar kepada mereka, kepada kaum Nabi Nuh, yaitu banjir besar, dan yang selamat hanyalah mereka yang naik di atas perahu atau bahtera Nabi Nuh. Ini terakhir ayat 10. Allah SWT berfirman, fada'a rabbahu. Lalu kemudian Nabi Nuh berdoa, mengadu rabbahu kepada Tuhannya, seraya berkata, anni maghlubun. Saya Tuhan maghlub. Maksud itu maghlub, terkalahkan. Maksudnya sudah beratus tahun aku menjalankan tugas, tetapi yang ikut kepada saya sangat-sangat sedikit. Bahkan orang dekatnya sendiri Nabi Nuh, yaitu istri dan anaknya juga menentang Nabi Nuh. Maka dikatakan, anni maghlubun, saya terkalahkan. Fantosir, maka ya Allah tolonglah. Jadi Nabi Nuh minta tolong kepada Allah dalam menghadapi kaumnya. Jadi Nabi Nuh tidak minta supaya mereka diberikan azab. Nabi Nuh hanya mengatakan, ya Allah tolonglah aku. Karena saya telah menjalankan tugas secara maksimal, siang dan malam, da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang dan malam aku mendakwai, aku mengajak kaumku menuju kepadamu ya Allah. Tapi mereka memperlakukan aku seperti itu, maka mengadulah Nabi Nuh kepada Allah dengan kata-kata, ini anni maghlubun fantosir, aku terkalahkan Tuhan, maka tolonglah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, atas dasar aduan daripada Nabi Nuh kepada Allah ini, lalu kemudian Allah bertindak. Allah menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, yaitu memberikan pertolongan kepada Nabi Nuh dengan mendatangkan banjir, lalu kemudian semuanya menjadi tenggelam, kecuali mereka yang naik di atas perahu Nabi Nuh. Ini sekarang ayat baru. Begitu Nabi Nuh tadi mengatakan fantosir, maka tolonglah aku ya Allah. Maka kemudian mulai pada saat itu datanglah badai. Datanglah hujan keras. Air datang dari langit, air juga datang dari dalam perut bumi. Lalu kemudian tambah banyak, lalu kemudian menyapu semua daratan dan pegunungan yang ada pada saat itu. Fafatahna abwaabas sama. Setelah itu kemudian setelah Nabi Nuh tadi mengadu anni maghlub, lalu kemudian fantosir, maka tolonglah, maka kemudian Allah langsung fafatahna. Kami membuka abwaabas sama, pintu-pintu langit. Kata-kata fafatahna abwaabas sama'i bima'in munhamir, kami bukakan pintu-pintu langit bermakna bahwa hujan turun begitu deras dari langit, bima'in dengan membawa air yang begitu besar. Munhamir yang tercurah begitu besar, begitu deras dan begitu lama. Sehingga kemudian jumlah air semakin besar, sampai kemudian mendatangkan banjir.
Fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Tapi ayat ini juga mengajarkan kepada kita sebetulnya pengertian lain. Selain daripada hujan beneran yang mendatangkan banjir pada Nabi Nuh, juga ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di antara kebutuhan mendasar manusia itu adalah air. Air ini adalah sesuatu yang sangat ditunggu oleh manusia setelah udara. Bahkan udara dan air tidak bisa dipisahkan. Udara juga sebetulnya ada unsur airnya, air ada unsur udaranya. Oleh sebab itulah kemudian Allah mengatakan bahwa kehidupan manusia, kehidupan jasmani manusia, dan kemudian berlanjut kepada kehidupan rohani. Kita tahu kehidupan jasmani berlanjut ke kehidupan rohani, karena dari tubuh kita masuk kepada rohani. Contohnya kita misalnya ingin takarrub kepada Allah, ingin kurbatan kepada Allah, ya maka kemudian syaratnya adalah bersuci. Dengan apa kita bersuci? Dengan air. Bima'in, air yang suci dan mensucikan. Jadi air ini menjadi awal perjalanan rohani kepada Allah SWT. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa dengan air Allah akan membuka pintu-pintu langit. Jadi ada kata-kata kalau kita maknai secara lain, fafatahna abwabas sama. Lalu kami membuka pintu-pintu langit dengan apa? Dengan air. Maksudnya itu bisa dimaknai bahwa dengan airlah, dengan bersucilah, dengan menjadi sucilah, maka kemudian pintu-pintu langit terbuka. Tentu tadi makna ini tidak atas membatalkan makna zahirnya, yaitu bahwa Allah SWT membuka pintu-pintu langit sehingga menyebabkan hujan tercurah begitu deras, sehingga kemudian melahirkan banjir yang besar. Itu terjadi. Fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Bima'in munhamir. Jiwa manusia, jasmani manusia sangat penting kaitannya dengan air. Karena dengan air, jemaah sekalian, kita tercipta, kita lahir dari air. Ya, kita diciptakan dikatakan mima'in, mahin, dari air. Kemudian dari situ kemudian kita membesar sampai sekarang. Kemudian di dalam pertumbuhan tubuh kita lahir kesadaran ilahiyah, lahir kesadaran transendental, lahir kesadaran yang melampaui tubuh jasmani kita. Karena kesadaran itulah menyebabkan manusia bisa mengatasi persoalan zahir ataupun batin yang jauh lebih besar daripada jasmaninya. Misalnya manusia secara jasmani paling berat manusia 100 kilo. Tapi manusia bisa menaklukkan gajah yang beratnya ton-tonan. Manusia bisa menaklukkan kuda yang kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Begitulah seterusnya. Kenapa? Karena Allah SWT memberikan kepada manusia kekuatan yang sifatnya non-materi, yang tidak terkait dengan materi, tetapi terkait dengan non-materi. Sehingga kemudian kekuatannya, kualitasnya, powernya melampaui kekuatan materi. Yaitu kekuatan langit namanya. Dan untuk sampai ke sana kita harus bersuci dengan air. Kemudian ayat 12. Akhirnya kemudian datanglah air hujan dari atas dan juga dari bawah. Kita lihat di sini. Ini adalah ilustrasi air dari perut bumi. Bisa lihat di sini air dari perut bumi keluar. Ya, begitu juga di sini air seakan-akan muncul dari daratan menuju kepada lautan, lalu kemudian lautan semakin tinggi, akhirnya kemudian sampai ke gunung-gunung. Wa fajjarnal arda uyuna, lalu kami pancarkan, kami pancarkan al-arda bumi, uyunan mata air. Maksudnya kami pancarkan mata air di bumi. Jadi kami pancarkan mata air. Kata uyun ini adalah bentuk jamak. Artinya mata air. Jadi artinya bukan hanya satu, tapi banyak. Dan dia keluar begitu saja dari perut bumi dengan suara yang begitu besar, karena begitu kerasnya air dari dalam perut bumi. Wafajjarnal arda uyuna. Lalu kemudian kami pancarkan mata air di bumi itu. Sehingga apa yang terjadi? Faltaqal ma'u. Sehingga tadi dengan air yang sudah ada dari langit, ini kan tadi ada air dari langit, hujan. Ya tadi minas samai, dari langit tadi ada air. Lalu kemudian ini juga dari bumi. Jadi berjumpa dua sumber air. Ada dari langit dan ada dari bumi.
dari langit itu adalah air yang tercurah begitu deras, dari bumi adalah mata air, uyunan. Sehingga apa yang terjadi, berjumpalah air dari langit dengan air dari bumi. Faltaqal ma'u, maka air itu berjumpa antara air dari langit dengan air dari bumi. Ala amrin pada satu amar urusan Tuhan. Kada pudira. Jadi kita sampaikan bahwa tubuh jasmani kita itu adalah dari bumi, dari debu atau dari air, lalu kemudian ada air juga dari langit. Wahyu itu diibaratkan juga dengan air dari langit. Wahyu itu adalah merupakan makanannya rohani kita, sedangkan air dari bumi adalah menumbuhkan makanan tubuh jasmani kita, sehingga sebetulnya dalam diri manusia berjumpa dua jenis air dari bumi dan air dari langit. Tetapi sumbernya sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya dalam konsep manusia, dalam konsep Islam, teologi Islam itu tidak boleh dipisah-pisahkan, bersifat unity, kesatuan, tauhid namanya. Sehingga tidak bisa dipisahkan mana jasmani, mana rohani. Dalam pengertian, aktivitas rohani manusia sangat ditentukan oleh jasmaninya. Karena kalau kita tidak punya jasmani, bagaimana kita berbicara tentang agama, bagaimana kita berbicara tentang diri kita. Jadi pengakuan akan diri kita itu bermula dari hadirnya diri kita secara jasmani, yaitu melalui lahir dari rahim ibu kita. Yang lahir dari rahim ibu kita itu kan jasmani kita, yang kemudian keluar, kemudian belajar dari ibu kita, lalu kemudian mulai mengenal diri kita, mulai bisa berkata saya, aku, sudah bisa berkata inilah aku, inilah saya, dan seterusnya. Semakin membesar, kesadaran rohani itu semakin dewasa, semakin membesar, kesadaran ilahiyah itu semakin memancar lebih terang, sampai mencapai usia dengan akil balik. Akil balik itu adalah batas minimal yang menyebabkan manusia bisa menerima beban keagamaan atau mukallaf. Apa sebabnya? Karena cahaya ilahinya sudah memancar sempurna. Maka jemaah sekalian berbahagia, Allah mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya pada dirinya adalah berjumpa dua jenis air dari langit dan air dari bumi. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma. Tetapi ingat, makna zahirnya juga seperti tadi, yaitu pada zaman Nabi Nuh berjumpalah dua sumber air yang tercurah deras dari langit dan yang muncul dari bumi dalam bentuk mata air. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin. Ingat kata-kata berjumpalah air itu ala amri, dalam satu amar. Apa itu amar? Amar kita sudah sampaikan, ini adalah berkaitan dengan non-materi. Karena ketika orang-orang Yahudi datang kepada Nabi bertanya tentang rohani, diabadikan dalam Al-Quran dengan kata-kata yas'alunaka 'anir rohi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ar-roh. Qul, katakanlah ar-rohu min amri rabbi. Ruh itu adalah min amr, adalah amr daripada Tuhan. Jadi ruh itu adalah amr daripada Tuhanku. Jadi dengan demikian jemaah sekalian, bahwa sebetulnya itu urusan rohani adalah urusan air. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara urusan air yang berbentuk materi dengan urusan rohani yang berbentuk non-materi. Itulah sebabnya kita menyampaikan bahwa dalam konsep teologinya agama samawi, terutama Islam, yaitu bahwa terintegrasinya, tersinkronisasinya antara jasmani dan rohani, antara dunia materi dengan dunia non-materi, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemisahan itu terjadi sebetulnya setelah munculnya konsep sekularisasi dari Barat. Pada saat itu agama mulai disingkirkan, agama dianggap itu adalah wilayah privat, sedangkan agama tidak perlu masuk dalam wilayah publik. Nah, terjadilah pemisahan rigid, pemisahan yang sangat demarkasi, pemisahan yang sangat dikotomis antara wilayah privat dan wilayah publik, antara wilayah rohani dan wilayah jasmani, antara wilayah teologi dengan wilayah biologi misalnya. Nah, dalam Islam kita itu tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Dikatakan di sini bahwa air tadinya itu yang dari langit, yang kita artikan bisa maknai dengan yang bersifat rohani, dan air yang dari bumi yang sifatnya jasmani justru berjumpa. Perjumpaan itu melahirkan satu amar, berjumpa dalam satu wadah yang disebut dengan amar. Amar ini adalah wilayah rohani sebetulnya. Kada kudira, sehingga kemudian ditetapkanlah. Jadi maksudnya setelah berjumpa dalam amar, maka kemudian ditetapkanlah kadar-kadarnya. Kata-kata kudira ini dari kata kadar.
Jadi setelah berjumpa dua jenis air itu di dalam suatu wadah yang disebut dengan amar, maka kemudian menjadilah dia manusia. Jadi manusia ini adalah memang dari awal adalah merupakan dua unsur yang bergabung jadi satu sebetulnya. Bahkan sebetulnya hakikatnya satu, yaitu alam, alam alam berproses dari yang sederhana menuju kepada yang sempurna. Jadi yang sederhana menuju kepada yang sempurna. Dari yang simpel menuju kepada yang sempurna. Yang semuanya ada, yang holistik. Yang di dalamnya tercakup segala-galanya. Nah, perjuangan kita bergerak sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Inilah yang disebut sebetulnya dengan beragama. Jadi beragama apabila tidak ada safarnya, tidak ada evolusinya dari sederhana menuju kepada yang sempurna, ini secara otomatis kita tidak beragama. Jadi agama itu adalah jalan, agama itu adalah syari', syari' itu artinya jalan yang kemudian menjadi syariat. Jadi agama itu adalah syariat, jalan yang harus kita tempuh menuju kemana? Menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau ada orang beragama tapi tidak berubah dari waktu ke waktu, tidak bertambah kedewasaan dan kesempurnaannya dari hari ke hari, maka yang bersangkutan itu adalah orang yang rugi, bahkan celaka, kata Nabi. Kenapa? Usianya bertambah, nikmat yang Allah nikmati semakin banyak. Ingat Bapak Ibu sekalian, setiap kita bernafas itu bertambah kenikmatan yang Allah yang kita gunakan dari milik Allah. Karena setiap kita bernafas kan berarti bertambah jumlah oksigen yang kita gunakan. Setiap kita bernafas berarti kita masih hidup. Semakin banyak cahaya yang kita gunakan untuk melihat, semakin sering kita gunakan mata kita, kuping kita, dan seterusnya. Semuanya itu tidak tanpa tidak tanpa konsekuensi. Apa sebabnya? Salah satu konsekuensi awalnya adalah kita harus bersyukur. Kita harus menerima bahwa ini adalah dari Allah SWT. Pengakuan bahwa ini adalah dari Allah menunjukkan bahwa semuanya itu adalah merupakan tajalli, manifestasi, ayat, alamat, tanda untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak menggunakan ini sebagai alamat untuk sampai kepada Allah ataukah petunjuk alamat untuk sampai kepada Allah, ya hakikatnya tidak menyadari dirinya di dunia, karena dunia namanya alam. Alam itu satu asal kata dengan alamat. Maka jemaah sekalian berbahagia, dari situ nantinya lahirlah amar, dan dari situ kemudian kita ditetapkan arah perjalanannya. Itu paling dikatakan qaddara fahada. Kemudian diberikan diberikan semacam arahan, petunjuk ke arah mana perginya. Dalam surat Al-Ala itu sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Jadi setelah qaddara kemudian fahada. Jadi ketetapan-ketetapan itu adalah ketetapan menempuh hukum alam yang sifatnya berubah. Yang namanya berubah kan menuju kepada sesuatu yang lain. Kalau tidak menuju kepada sesuatu yang lain kan tidak berubah namanya. Karena pada sesuatu yang apa? Yang lebih tinggi, yang lebih transenden, yang lebih beyond, sampai kepada yang paling sempurna. Jadi gerak inilah yang disebut dengan safar, yang disebut dengan sair, perjalanan dari kata sara yasiru. Dan ini juga merupakan suluk untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada ini adalah perjalanan sampai kepada Allah. Dan jemaah sekalian terbaik, kita baru melewati kemarin peristiwa yang sangat penting, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban, yang semua ulama sepakat, bahkan bukan hanya Islam tapi agama Nasrani, Yahudi juga sepakat bahwa kurban ini adalah syariatnya secara agama-agama Samawiyah belakangan, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu dimulai pada saat Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi di sana? Yaitu pada saat Nabi Ibrahim mengorbankan putranya. Apa itu putranya? Putra itu adalah hakikat diri kita. Karena yang namanya anak itu kan darah daging kita. Dan kalau kita bicara tadi tentang jiwa dari air, ya itu adalah anak kita dari diri kita. Berarti sebetulnya yang mengisi jiwa kita itu adalah anak kita. Jadi anak kita itu, putra kita itu adalah sebetulnya adalah diri kita sendiri, hakikat diri kita. Jadi hakikat dirinya Ibrahim dan hakikat dirinya Hajar. Dan ternyata ketika Allah mintanya dia menyerahkan.
Apa sebabnya? Karena dirinya adalah bersumber dari Allah. Maka segala sesuatunya berasal dari Allah dan seharusnya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketiga tokoh utama ini yaitu Ibrahim, Ismail dan Hajar alaihi wassalatu wassalam itu terisi jiwanya oleh satu hal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengajarkan kita di sini juga bahwa harus berjumpa antara dua sumber air tadinya, ya dalam satu amr. Lalu kemudian qudira ditetapkan apa? Perjalanannya. Jadi kita ini secara default, secara alamiah, secara bawaan itu kita memang ditetapkan selalu untuk bergerak dan bergerak. Lihatlah semua orang. Tidak ada orang yang ingin tambah lama tambah bodoh. Semua orang pengen tambah lama tambah pintar. Tidak ada juga orang yang pengen semakin lama tambah miskin. Semua orang selalu tambah lama tambah kaya. Tidak ada juga orang tambah lama tambah terpuruk. Semua orang pasti pengen tambah lama tambah sukses. Jadi apa artinya? Semuanya bergerak menuju kepada kesempurnaan. Dan kalau kita bergerak menuju untuk menjadi semakin kaya, siapa puncaknya? Yang Maha Kaya. Kalau kita menuju kepada yang semakin berilmu, siapa puncaknya? Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Begitulah seterusnya, maka sebetulnya Allah tetapkan pada diri kita yang merupakan amar kita tadinya adalah keinginan fitrah untuk bergerak menuju kepada yang sempurna itu tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa tugas Nabi Nuh sebetulnya menggait mereka secara teori tidak susah. Kenapa? Karena sudah ada pada jiwa manusia keinginan untuk sempurna. Lalu kenapa masalahnya sehingga Nabi Nuh mengatakan ini atau anni maghlub, saya ini terkalahkan? Sederhananya ialah karena orang-orang pada saat itu salah memahami kesempurnaan. Yang dimaksud sempurna mereka itu adalah pemimpin-pemimpin mereka yang memprovokasi mereka, yang menyesatkan mereka, menolak kebenaran. Mungkin saja karena ada mungkin saja karena ada imbalan yang mereka terima. Tetapi intinya adalah manusia menjadi keliru, meninggalkan kebenaran bukan karena di dalam fitrah, di dalam diri mereka tidak ada dorongan untuk menuju kepada kesempurnaan, tetapi lebih kepada salah memahami apa itu kesempurnaan. Kita lihat apa yang terjadi kemudian. Nah, jadi jemaah sekalian, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kan tadi masih berbicara tentang Nabi Nuh. Sehingga kemudian setelah tadi banjir bah, akhirnya air itu sampai ke gunung-gunung. Air dari langit berjumpa dengan air dari bumi, lalu kemudian volume air menjadi bertambah sehingga kemudian naik permukaan air laut itu sampai kemudian memenuhi gunung-gunung. Sehingga kemudian kita lihat tadi ilustrasinya kapal Nabi Nuh berjalan dan mengapung. Wa hamalnahu, dan kami angkut dia, yaitu Nabi Nuh. Hu-nya ini adalah Nabi Nuh. Jadi hu-nya ini adalah dhamir atau kata ganti Nabi Nuh. Wa hamalnahu, dan kami angkut dia ala zati alwahin wa dusur. Ingat jemaah sekalian, jadi sebetulnya yang Allah selamatkan di situ adalah Nabi Nuh saja. Karena Nabi Nuh lah yang manusia suci di sana. Nabi Nuh lah yang bekerja keras menyampaikan agama kepada manusia. Tapi kenapa ada orang lain di atasnya? Yaitu mereka yang menerima Nabi Nuh. Mereka yang berwilayah kepada Nabi Nuh. Jadi bagi kita yang tidak selevel Nabi Nuh ini, perjuangannya begitu berat, ya paling tidak kita berwilayah kepada mereka. Jadi Allah mengirim nabi-nabi dan rasul-rasul tidak mewajibkan kita untuk menjadi sempurna sesempurna nabi dan rasul. Menjadikan kita suci sesuci nabi dan rasul. Tidak menggunakan kita terbaik seterbaik hamba-hamba pilihannya dari kalangan insan kamil. Yang Allah inginkan adalah menerima mereka sebagai penuntun, pemandu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebetulnya Allah inginkan. Makanya menggunakan kata-kata da'autu, aku mengajak. Dia tidak mengatakan aku mewajibkan mereka untuk menjadi sempurna seperti saya, tidak seperti itu. Tapi Nabi mengatakan da'autu qaumi, aku mengajak kaumku
Dan itu juga perintah Allah dalam Al-Quran dengan kata-kata ud'u ila sabili rabbika, yaitu ajaklah, undanglah, ud'u, panggillah manusia kemana? Ila sabili. Apa artinya sabili? Supaya mereka mau menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Karena manusia pada dasarnya berjalan, tapi kalau tidak di jalan Tuhan pasti berjalan di jalan yang salah, di jalan tagut namanya, bukan fisabilillah, tapi fisabilit tagut atau fisabilis syaitan. Nah, siapa yang berjalan di sabilit tagut atau sabilis syaitan, maka gerakannya itu tidak menuju kepada yang maha sempurna, tetapi semakin menjauh daripadanya. Maka Allah mengatakan wa hamalnahu ala dzati alwahin. Kami angkut dia ke dalam satu alat, ya di tempatnya disebut dengan perahu, tapi di sini tidak disebut perahunya. Disebutkan sebagai alat atau wadah yang memiliki zat, memiliki, ya, yang memiliki alwah. Alwah itu artinya lembaran, ya, di dalam kitab suci di antara disebutkan adalah alwah. Bahkan kitab yang ada di sisi Allah disebut dengan lauh. Lauh itu adalah bentuk tunggal, bentuk jamaknya alwah. Lauhin mahfuz, ya, lembaran yang terjaga. Kalau di sini alwah bentuk jamak, artinya lembaran-lembaran. Maksudnya kayu-kayu yang ditipiskan. Jadi kami angkut dia ala zati alwahin wadusur, dan terbuat daripada balok-balok kayu. Jadi ada dua, lembaran dan dan pasak. Lembaran dan pasak, atau lembaran dan balok. Apa itu balok? Tiang, penyangga utama. Itu adalah dusur. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai Allah yang menjelaskan bahwa kita akan bisa diangkut dalam perjalanan kembali kepada Allah ini, kalau kita maknai selain daripada makna zahirnya, apabila kita mengikuti Allah. Apa itu Allah? Kitab suci. Kitab suci itu ketika masih ada di sisi Allah namanya Allah, lauhin mahfuz. Ingat, Al-Quran ketika belum sampai kepada kita namanya fi lauhin mahfuz. Ya, jadi disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah fi lauhin mahfuz, berada di lauhin mahfuz. Ya, Allah. Lalu kemudian wadusur. Nah, untuk sampai ke sana harus ada dusur. Apa itu dusur? Ada tiang penyangga, ada kekuatan. Kekuatan itu adalah manusia-manusia yang terpilih. Karena dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan ada yang bisa sampai menggunakan alwa ini kalau tidak melalui orang yang tersucikan. Illal mutahharun, orang yang tersucikan. Jadi itu makna lain daripada kata-kata zati alwahin wa dusur. Jadi kita akan selamat. Allah akan, kami akan mengangkut. Kami akan membawa manusia itu menuju kepada kami, kepada aku, kata Tuhan, asalkan yang bersangkutan itu berpegang teguh firm kepada lembaran-lembaran, dan bersama lembaran-lembaran itu harus ada pasangannya. Alwah dengan dusur itu tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak Ibu sekalian biasa lihat perahu, kalau papan saja tidak ada balok-balok penahannya, ya tidak bisa kuat menahan air. Balok-balok saya tidak ada papannya, tidak bisa juga karena pasti bocor. Jadi perahu itu, bahtera itu adalah kombinasi antara lembaran-lembaran papan dengan balok-balok kayu yang menjadi tempat papan-papan tersebut ditempel, dipasang dengan menggunakan paku, biasanya paku kayu juga. Nah, jadi harus dua terkombinasi dengan baik ini, alwah dan dusur. Nah, begitunya dalam kehidupan kita, tidak bisa hanya Quran saja, tapi tidak ada dusurnya. Sebagaimana tidak bisa dusur tanpa Qurannya. Kenapa? Karena kalau ada dusurnya, ada manusia sucinya, dia juga terbatas berada di suatu tempat tertentu. Maka untuk menjangkau seluruh permukaan bumi, menjangkau seluruh manusia, butuh namanya alwah. Diperbanyak sampai sekarang kita semua ada di rumah kita, atau bahkan ada di handphone kita. Intinya adalah bahwa ini adalah sangat penting. Dua hal, yaitu ini yang kita artikan berpasangan. Alwahin wa dusur. Ini adalah satu pasang yang tidak bisa dipisahkan. Seperti sendal, kanan dan kiri tidak bisa dipisahkan. Jadi wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Jadi bisa diartikan bahwa Allah hanya akan mengangkut, memperjalankan orang yang berpegang teguh atau menggunakan dua ini secara bersamaan, secara holistik dan sinkronistik. Tajri bi ayunina, lalu kemudian berjalan. Karena kalau perahu adalah berlayar, ya. Kalau artinya tajri itu mengalir, berjalan, berlari juga. Tajri itu berlari.
berlari, atau kalau perahu berlayar, kalau air mengalir. Jadi berlayar bi'ayunina, atas pengawasan kami. Jadi atas pengawasan kami. Jadi kita bisa katakan bahwa gerak spiritual itu terjadi apabila kita memiliki dua unsur ini. Kalau kita tidak memiliki dua unsur ini, tidak akan terjadi gerak. Nanti terjadi gerak tajri, baru kemudian kita bisa menuju kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat ayat ini, dari sinilah sehingga kita bisa lihat setiap Allah berbicara tentang surga, jannah, selalu di dalamnya ada kata-kata tajri min tahtiha al-anhar. Selalu ada kata-kata jannatin tajri. Sama tulisannya tajri min tahtiha al-anhar. Mengalir. Kan mengalir itu artinya bergerak, berjalan. Artinya bahwa yang bisa mendapatkan bonus dari Allah dalam bentuk surga itu adalah mereka yang berjalan dan berjalan. Mereka menempuh yang disebut dengan sabil, jalan. Sehingga tadi ayatnya mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Begitu juga dalam surat Yusuf dikatakan qul hadhihi sabili, sabil juga. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, inilah sabili, hadza sabili. Ya. Ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili. Apa itu jalannya Nabi? Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Jadi ingat, Nabi mengajak orang kepada Allah. Itu yang dilakukannya. Jadi Nabi datang ke dunia ini bukan bagi-bagi benda, tetapi datang untuk mengajak manusia kepada Allah SWT. Karena ajakan ini berbanding lurus dengan kesadaran, maka Nabi membangunkan kesadaran mereka melalui tools, instrumen yang disebut dengan ilmu. Jaza'an liman kana kufira. Jadi mengalirlah atau berlayarlah perahu itu atas pengawasan kami, jaza'an liman kana kufira, yaitu imbalan. Jadi jaza'an, imbalan, balasan, li untuk man orang yang kana kufira, yang tadinya diingkari, ditolak. Jadi berdasarkan ayat ini Bapak Ibu sekalian, memang selalu ada penolakan ini sebetulnya. Nah, selama kita ditolak karena kebenaran tidak ada masalah. Jangan sampai kita ditolak karena kita kejahatan. Tapi selama kita ditolak karena kebenaran, berdasarkan ayat ini tidak masalah. Ya, jadi tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufira. Sebagai balasan, sebagai imbalan bagi mereka-mereka yang ditolak dulu, tidak diingkari. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan berpikir kalau kita membawa kebenaran mulus-mulus jalannya, tidak. Perjuangannya berat. Nabi Nuh tadi mengatakan lailan wa nahar. Da'autu qaumi lailan wa nahar. Siang dan malam. Coba kita lihat. Nabi Muhammad kita juga siang dan malam. Bahkan dikatakan bahwa mendatangi rumahnya Abu Jahal yang merupakan tokoh terkemuka dalam menentang risalahnya itu sampai 200 kali. Kalau dia datang pagi, Abu Jahal mengatakan saya mau keluar, dia datang malam. Kalau dia datang malam dengan alasan saya capek, dia datang pagi. Begitulah seterusnya. Ya, jadi Nabi Muhammad kita mendatangi mereka dengan seterusnya untuk apa? Untuk meminta mereka, yaitu paling tidak kalau tidak menerima agama Nabi Muhammad ini, paling tidak memahami bahwa yang disampaikan itu bukanlah kejahatan. Yang disampaikan itu tidak bermaksud untuk memecah belah umat manusia. Yang disampaikan itu adalah tujuannya adalah mencerdaskan, membimbing, menggait manusia. Itu pun bagi mereka yang mau saja. Kalau mereka tidak mau, ya tidak apa-apa. Keluarlah ayat, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi tajri bi'ayuna jaza'an liman kana kufira, sebagai imbalan, balasan, reward bagi siapa yang dulu diingkari, ditolak di dunia. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ditolak sebetulnya masih wajar. Kita memang banyak kekurangan dan kehilafannya. Tapi bagaimana dengan nabi-nabi ditolak luar biasa? Dilempar batu, dicaci maki, bahkan ada yang disembelih lehernya, dan seterusnya. Nah, kemudian jemaah sekalian berbahagia, benar-benar perahu itu ada, dan sampai sekarang kita sudah memiliki alat transportasi yang jauh lebih canggih dan lebih cepat, yaitu pesawat, tetapi kapal-kapal laut tetap terus dibutuhkan. Dan Allah menjelaskan bahwa permulaan kapal laut besar seperti ini adalah dibuat pada zaman Nabi Nuh, oleh Nabi Nuh, bersama dengan orang-orang beriman bersamanya. Jadi itu diabadikan sampai sekarang. Bahkan sekarang kapal-kapal semakin besar.
Yang diangkut bukan hanya orang-orang, tapi juga barang-barang juga, kontainer, peti-peti kemas. Ya, jadi diangkut berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus peti kemas atau kontainer diangkut oleh kapal-kapal sekarang dari satu negara ke negara lain, dari satu benua ke benua yang lain, luar biasa. Jadi artinya apa? Dari kasusnya Nabi Nuh kemudian berkembang sampai sekarang itu namanya perahu. Nah, kita lihat di Mas Serbagia ini adalah berbentuk lembaran-lembaran. Di dalamnya ini ditempel di dalamnya itu ada rangkanya. Rangkanya itu kita sebut tadi dengan balok-balok, penyangga-penyangganya. Jadi tipisin ini kayu, baru kemudian dipasang di dalam, dipasang ditempel ke kerangka tadinya sehingga kemudian menjadi kuat dan bisa menahan air. Dan di antara celah-celahnya juga diberikan alat sedemikian rupa sehingga air juga tidak bisa masuk di celah-celah papan ini. Karena kalau air bisa masuk di celah-celah papan, ya tenggelam karena airnya masuk nantinya. Dan ini tidak masuk pada saat itu. Makanya sebetulnya perahu besar, perahu sampai sekarang adalah merupakan satu tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada kaum Nabi Nuh. Dan sampai sekarang masih bertahan namanya perahu. Allah berfirman, walaqad taraknaha. Dan sungguh kami meninggalkan, yaitu kasus Nabi Nuh ini, ayatan sebagai satu ayat. Ayat artinya mujizat. Jadi walaqad taraknaha ayatan, dan kami meninggalkan hak perahu Nabi Nuh itu sebagai ayat, mujizat. Fahal min muddakir, maka adakah yang mengambil pelajaran? Walaqad taraknaha ayatan, kami tinggalkan, kami jadikan itu sebagai bukti. Karena jemaah sekalian, tentang Nabi Nuh dan perahunya ini tidak ada keraguan, karena bukan hanya Al-Quran menceritakannya, tapi juga Perjanjian Lama. Jadi artinya apa? Hidup juga di dalam cerita orang-orang di Timur Tengah. Bahwa memang dulu ada zamannya Nabi tenggelam dan kemudian kaum Nabi tenggelam dan nabinya bersama dengan orang beriman bersamanya diselamatkan oleh perahu yang sangat besar yang dibikin bersama sebelumnya. Dan kemudian artinya itu adalah ayat. Walaqad taraknaha ayatan. Nah, tinggal karena sudah ada jelas, fahal mim muddakir. Apakah ada yang mengambil pelajaran? Fahal mim muddakir. Nah, jemaah sekalian, nanti di sini diganti dengan kata-kata Al-Quran. Ya. Jadi nanti walaqad yassarnal Qur'ana. Jadi nanti ada ini walaqad yassarnal Qur'ana, nanti ayatnya diganti dengan Al-Quran. Baru ayatnya di belakang sama, buntutnya sama, fahal mim muddakir. Jadi ekornya sama, fahal mim muddakir, adakah mengambil pelajaran? Jadi seakan-akan Allah mengingatkan kita betapa jauhnya manusia daripada Al-Quran. Jadi bahkan atas nama agama pun tidak selamanya Al-Quran di dalamnya. Ya hanya merupakan serpihan-serpihan Al-Quran. Mempelajari serpihan Al-Quran seperti misalnya sejarahnya saja. Mempelajari misalnya akidahnya saja. Mempelajari misalnya mempelajari misalnya hukum-hukumnya saja. Itu saja, tidak mempelajari Al-Quran secara keseluruhan. Makanya nanti akan ada pengulangan di ayat berikutnya. Kenapa manusia tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran? Padahal dibuat sedemikian rupa. Seperti mana kasusnya Nabi Ibrahim, walaqad taraknaha ayatan, fahal mim muddakir. Nah, ayat di sini kalau ditinggalkan bagian belakangan sekarang, tidak boleh berhenti hanya pada ayat ayat perahunya Nabi Nuh. Karena kita baca di surat Yasin ada kata-kata mimislihi. Ya, kami juga akan membuat wa khalaqna mimisli, kami membuat yang seperti perahunya Nabi Nuh. Belakangan, ya, siapa yang naik di atasnya maka kemudian akan selamat. Dan Nabi pernah mengatakan bahwa yang namanya keluargaku adalah sama dengan perumpamaan safinatun perahunya Nabi Nuh. Ya. Jadi Nabi mengatakan bahwa keluargaku itu adalah kasafinati Nuhin. Jadi sama dengan perahunya Nabi Nuh. Jadi itu ayat di sini adalah tanda yang sampai sekarang bukan hanya pada perahu beneran seperti yang kita bicarakan tadi, makna lainnya adalah di belakang hari muncul ayat yang juga menjadi bahtera penyelamat yang disebut dengan safinatun najah, yang kalau kita masuk bersamanya maka kemudian kita juga akan selamat. Maka kemudian Allah bertanya, fahal mim muddakir, karena ada kata-kata taraknaha di sini. Ini makna lainnya. Kalau makna zahirnya tadi kita sudah lihat perahu. Tapi makna batinnya ada kata-kata walaqad taraknaha ayatan.
Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, pada saat Allah berbicara tentang penyembelihan Nabi Ismail, itu menggunakan juga kata tarakna. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang penyembelihan Nabi Ibrahim, itu juga adalah Nabi Ismail, itu menggunakan kata tarakna juga. Ya, coba kita lihat. Coba kita lihat di dalam surat, ya, kita lihat dalam surat 37. Ya, ayatnya. Kemudian, jadi kita, ya kita mundur sedikit supaya ceritanya lebih lengkap. Ya. Jadi falamma aslama, jadi kita mulai dari sini. Surat As-Saffat, surat 37, kita mulai loncat ke 103. Karena ini ceritanya dari awal. Tapi sekarang keduanya berserah diri. Falamma aslama, tatkala keduanya berserah diri, yaitu Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, watallahu lil jabin, dan siap menyembelih putranya, meletakkan di atas tempat penyembelihan, wa nadainahu, lalu kami berseru. Apa suruhnya? Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu sungguh telah membenarkan perintah itu dalam wahyu yang ada dalam mimpimu itu, dalam tidurmu. Inna kadzalika, sungguhnya pada yang demikian itu, najzil muhsinin, pasti akan kami balasi untuk orang-orang yang berbuat ihsan, muhsin. Inna hadza, sungguhnya ini adalah lahwa, benar-benar, al-bala'ul mubin, ujian yang nyata. Wa fadainahu, lalu kemudian kami ganti, fadaina dari kata fidyah, kami fidyai, kami ganti dia dengan bidzibhin azim. Namanya fadaina itu tidak persis sama. Seperti kalau kita fidyah kan bukan puasa, tetapi yang lain. Tapi dianggap sama. Tidak persis sama, tapi dianggap sama. Jadi, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti, tebus dia dengan sembelihan yang agung. Ini bukan kambing di sini, bukan kibas, tapi bidzibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Ini kata-kata azim, agung. Kata-kata agung itu biasanya disandarkan kepada Allah. Sadaqallahul aliyyul azim. Ya. Baru watarakna ini. Watarakna alaihi fil akhirin. Nah, siapakah di sini? Ini kasus fadainahu bidzibhin azim. Kami tinggalkan, kami gantikan Nabi Ismail itu bidzibhin azim, dengan sembelihan yang agung, tapi disimpan watarakna alaihi fil akhirin. Kami simpan itu kejadiannya untuk di akhir. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami simpan itu alaihi, atasnya. Atas apa? Atas Nabi Ibrahim berkenaan dengan fidyah ini, yaitu Ismail diganti di akhir. Artinya apa? Artinya apa? Akan ada keturunan Nabi Ibrahim di akhir nantinya yang akan menjadi tebusan daripada Ismail pada saat itu. Karena ada kata-kata wa tarakna alaihi fil akhirin. Nah, kita kembali tadi ke sini menggunakan kata tarakna juga ini. Walaqad taraknaha, ini sama. Bedanya tadi adalah berkaitan dengan Nabi Ismail, kalau ini adalah berkaitan dengan perahu. Jadi berkaitan dengan penyembelihan belakangan pasti juga adalah berkaitan dengan perahu. Dan Nabi sudah mengatakan bahwa keluarga aku itu adalah ka safinati Nuhin, seperti perahunya Nabi Nuh. Ya, siapa naik di atasnya, man rakibaha faqad naja, siapa naik di atasnya, mengendarainya, maka dia akan selamat. Nah, begitulah. Walaqad taraknaha ayatan. Jadi ini kompak semuanya. Kompak apa yang dikatakan Nabi, kompak dengan ayat ini, surat Al-Qamar, dan juga surat As-Saffat tadi yang berbicara tentang Nabi Ibrahim, itu kompak. Ya. Artinya bahwa satu kesatuan. Walaqad tarakna. Dan ini yang disebut dengan tadabbur sebetulnya. Karena menggunakan kata-kata tarakna. Walaqad taraknaha ayatan. Fahal min muddakir. Maka ada yang mengambil pelajaran. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang memperingati kurban setiap tahun, tapi tidak mengambil pelajaran. Sehingga Allah mengatakan, walaqad tarakna ayatan fahal mim muddakir. Kenapa ditinggalkan sebagai ayat untuk belakangan, tapi tidak ada yang belajar? Seperti yang dikatakan tadi dalam ayat ini. Ya, wa tarakna alaihi fil akhirin. Supaya apa? Supaya ada yang muddakir, mengambil pelajaran. Dari apa yang disebut dengan wa fadainahu bidzibhin azim. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian? Karena mereka tidak mau mengambil pelajaran, akhirnya apa yang terjadi? Mereka juga nantinya akan menyaksikan seperti
kasus umatnya atau kaumnya Nabi Nuh, yaitu fakaifa kana adzabi wa nuzur. Bagaimana dahsyatnya azabku kalau sudah terjadi. Ya, azabku wa nuzur, dan peringatanku. Jadi apa yang diperingatkan Allah pasti akan terjadi. Dan ketika itu terjadi tidak ada yang bisa menolaknya, maka menggunakan kata-kata kaifa, alangkah, bagaimana dahsyatnya azabi, siksaku atau keazabku, wa nuzur, dan peringatanku. Artinya bagaimana benarnya, presisinya kejadian yang dijanjikan oleh para pemberi peringatan, wa nuzur. Lalu kemudian Mas Kaisar kok tiba-tiba pindah kepada Al-Quran. Inilah yang menarik, kok tiba-tiba pindah kepada Al-Quran. Tadi dari Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh tadi dibicarakan di sana tentang manusia terbuat dari perjumpaan dua air. Kemudian perahunya Nabi Nuh juga ada papan, ada alwah, dan ada juga dusurnya. Itu semuanya seperti, dan Al-Quran ini akhirnya juga ada pasangannya, berpasangan juga. Ya, maka Allah mengatakan ini. Setelah tadi mengatakan walakad tarakna, sekarang walakad yassarna. Kok tiba-tiba masuk pada Al-Quran tadi? Ingat yang di atas tadi adalah sini ayat. Ya. Dari di atas adalah ayat. Nah, sekarang menjadi satu kalimat sempurna, satu ayat, dan ini nanti berulang beberapa kali kalimat yang persis sama. Jadi di surat Al-Qamar ini berulang beberapa kali. Ada kurang lebih 4 kali. Dengan kalimat redaksinya persis sama. Ya, kalimatnya persis sama, yaitu walaqad yassarnal Qur'ana. Sungguh kami telah membuat Al-Quran itu gampang. Kenapa Al-Quran dibuat gampang? Karena selain ada teksnya, ada nasnya, ada juga pasangannya. Itu membuat gampang. Yang repot kalau cuma ada teksnya, tetapi tidak ada pasangannya. Tapi ini ada teksnya dan ada pasangannya. Maka walaqad yassarna. Kami telah mudahkan Al-Quran itu. Lalu kenapa tidak Al-Quran yang dibahas? Nah, ini masalahnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana. Sungguh kami telah membuat mudah itu Al-Quran. Untuk apa? Lidzikr, untuk dijadikan sebagai pelajaran. Lidzikri, untuk menjadi bahan renungan untuk dipelajari. Tapi lagi-lagi pertanyaannya tadi sama. Fahal mim muddakir. Tapi adakah yang mengambil pelajaran? Ini kan Allah yang berkata begini, Pak. Mendengarnya saja itu kayaknya kita ibah. Tuhan saja berkata begitu. Seakan-akan Tuhan itu kasihan sama kita. Kok tidak mau belajar daripadanya Al-Quran ini? Ya. Terkadang kalau kita lihat misalnya ada, mohon maaf, ada ceramah. Ayatnya cuma 1-2. Ayatnya cuma 1 atau 2. Tetapi ceramahnya bisa sampai 2 jam, 3 jam. Artinya apa itu kira-kira? Yang paling banyak disampaikan itu adalah opini pribadi ustadznya atau penceramahnya saja. Lalu Al-Quran, ya sayup-sayup saja. Nah, jadi Mas Kaisar, Al-Quran tidak pernah dibahas secara sempurna, secara komprehensif. Dari awal sampai akhir, hubungan antara satu ayat dengan ayat lain. Dan ini yang dimaksud dengan tadabbur. Sangat-sangat jarang dilakukan itu. Paling kita biasa dengarkan ceramah 2 jam, paling ayatnya cuma 1 atau 2. Artinya apa? Banyakkan opininya ustadznya daripada ayatnya. Hebatnya lagi, terkadang yang kita terima opininya, bukan ayatnya. Inilah yang menyebabkan kenapa kualifikasi umat Islam sangat-sangat menurun. Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, pesantren itu harusnya menjadi lembaga pendidikan yang mendewasakan orang. Tetapi lembaga pesantren kemudian melindungi kejahatan. Tentu tidak semua, tapi ada kasus yang terjadi belakangan ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari sebetulnya. Tetapi apa kata Allah? Karena sedikit, bahkan hampir tidak ada yang mengambilnya, sampai bertanya, fahal mim muddakir. Tapi adakah orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya? Adakah orang yang mau berpikir dengan alur berpikir Al-Quran? Adakah orang yang mau berpikir seperti yang diinginkan Al-Quran? Fahal mim muddakir. Bagaimana artinya? Artinya kalau kita berpikir untuk mengetahui benar salahnya, kita harus relevansikan, kita harus rujukkan kepada Al-Quran. Apakah sejalan dengan Al-Quran atau tidak? Itu yang disebut dengan muddakir. Fahal mim muddakir, maka ada yang mengambil pelajaran. Ini pertanyaan ini berulang-ulang nantinya. Tadi kita mulai daripada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang ditinggalkan itu sebagai ayatan. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir, tetapi adakah mengambil pelajaran. Sekarang ayatnya dirubah secara vulgar dengan kata-kata Al-Quran, bukan lagi ayat. Tetapi Al-Quran, dan kalau disebutkan seperti ini berarti tidak ada penafsiran lain. Bukan hadis, bukan riwayat, tetapi Al-Quran.
Tidak ada ulama manapun dalam Islam yang mengatakan ada Al-Quran lain selain daripada mushaf yang kita baca sekarang. Jadi yang disebut dengan Al-Quran dalam mushaf yang kita baca sekarang dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas, 114 surat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Adakah orang mengambil pelajaran? Nanti di ayat 22 kita ketemu lagi nih. Jadi insyaallah hari Rabu yang akan datang kita jumpa lagi dengan ayat yang sama di ayat 22. Ini berarti 5 ayat dari sekarang, ini 17. Ya. Ini adalah kisah kaum Ad. Ya, kita sudah sering mengangkat gambar ini. Jadi tadi sudah Nabi Nuh, sekarang kaum Ad. Kaum Ad itu adalah kaum kedua yang dibinasakan setelah kaumnya Nabi Nuh. Ya, kaum Ad. Kaum Ad ini adalah nabinya bernama Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kadzabat Adun. Jadi Allah mengatakan bahwa bukan hanya terjadi pada Nabi Nuh, tetapi setelah Nabi Nuh juga kaum Ad juga telah mendustakan. Kadzabat Adun, juga kaum Ad mendustakan kebenaran. Mendustakan Nabi Hud yang datang kepadanya dengan mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Waktunya, kesempatannya, waktu istirahatnya, waktu bersama dengan keluarganya, semuanya dikorbankan. Untuk siapa? Untuk kepentingan umat. Kadzabat Adun. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mendustakan. Kadzabat, mereka mendustakan. Sehingga apa yang terjadi? Fakaifa kana adzabi wa nuzur, sama tadi. Sehingga apa yang terjadi kata Allah? Coba perhatikan bagaimana kata Al-Qur'an. Fakaifa, maka perhatikanlah bagaimana kana adanya adzabi, azabku. Kejadian azabku yang begitu dahsyat dan peringatanku kepadanya sebelumnya. Jadi Nabi Hud datang memberikan peringatan bahwa kalau mereka tidak memperbaiki cara hidupnya, maka kemudian mereka akan diazab. Dan ternyata memang benar, janji itu benar, azab itu datang. Maka Allah pun berkata, fakaifa kana adzabi wa nuzur. Bagaimana akhir daripada mereka, yaitu diazab dengan azab yang pedih, dibinasakan, dan juga menunjukkan peringatan yang telah dibawa oleh Nabi Hud benar adanya. Nah, jemaah sekalian, bagaimana dibinasakan itu kaum Ad atau kaum umat Nabi Hud itu kaumnya Nabi Hud. Yaitu datang angin yang sangat dahsyat. Ini adalah ilustrasi angin yang sangat kencang. Yang kita saksikan ini belum terlalu kencang, belum terlalu keras. Kenapa? Karena belum menjatuhkan pohon-pohon. Nanti pada zaman Nabi Hud atau pada kaum Ad, ini pohon-pohon pun juga jatuh, rumah-rumah jadi roboh, dan sebagainya. Inna arsalna alaihim rihan. Akhirnya kami, kata Allah, arsalna, mengutus, mengirim kepadanya, alaihim, kepada mereka, rihan, angin. Jadi kami kirim kepadanya angin. Yang angin itu adalah sarsaran, sangat kencang. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran. Kami kirim kepada mereka angin yang sangat kencang. Kita aslinya sangat butuh kepada angin. Tapi karena tidak mensyukuri nikmat Allah, akhirnya angin itu berubah menjadi bencana. Yaitu Allah kirim angin yang sangat kencang, fi yaumi nahsin mustamir, pada hari nahas. Jadi gimana sekalian? Hari nahas ini adalah bahasa Al-Quran. Kita sudah di Melayu sudah terbiasa dengan ini, nahas. Ya. Cuma biasanya kalau di kitab di Asia Tenggara menggunakan kata hari naas, hari naas, ya, hari naas. Ini menggunakan kata naas. Aslinya itu nahas pakai hak, nahsun. Fi yaumi nahsin, ya, pada hari nahas. Nahas itu adalah artinya sial. Ini kita lihat di sini ada apa namanya ini? Ini ada kamus Arab Indonesia ini, nahas. Ini artinya membawa kesialan, membawa kutukan, membawa kemalangan. Lahir dari nahasa, ini kata kerjanya menjadilah kata bendanya nahsun, malang, tidak beruntung, sial, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya inilah maknanya hampir sama, yaitu sial, malang, celaka, sama. Ya. Nah, jadi mas sekalian, nah pada saat itu muncullah ini dengan yaumi nahsin, hari nahas. Dan ini bukan berlangsung sehari, tetapi mustamir, berketerusan. Mustamir itu adalah berketerusan, ya, berkelanjutan. Jadi bukan hanya sehari. Fi yaumin nahsin mustamir, datanglah angin itu berketerusan, terus-menerus. Sehingga kemudian membuat mereka semuanya binasa.
Lalu kemudian ini adalah di antara contoh peninggalan kaum Ad. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini peninggalan kaum Ad sudah seperti ini. Ya. Dan rata-rata mereka membuat patung-patung, ya patung-patung ini pada zamannya mereka sembah, disimpan di tempat-tempat mereka. Ini patung-patung, mereka muliakan, mereka agungkan hewan-hewan tertentu seperti ini, bahkan cenderung mereka sembah. Jadi kita lihat tempat-tempat mereka adalah penuh dengan penuh dengan hiasan-hiasan yang berbentuk patung. Tentu saja kalau cuma sekedar hiasan tidak ada masalah, tapi pada saat itu cenderung disembah-sembah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah contoh setelah hancur. Ya, ini adalah contoh setelah hancur, ini peninggalan. Jadi artinya bagaimana majunya mereka pada saat itu. Bapak bisa lihat, sudah bisa bikin tiang-tiang seperti ini. Tiang-tiang seperti ini malah sudah ada ini. Dan Bapak sekalian lihat, ini tiang-tiang ini yang namanya patung-patungnya bukan ditempel ini. Kalau kita sekarang kan ditempel ya, seperti menempel misalnya profilan-profilan sekarang pakai gipsum, itu cuma ditempel itu, dicetak di luar baru ditempel di tembok ataukah di plafon. Nah kalau ini tidak, ini dipahat utuh dari atas ini utuh semuanya dari atas lalu kemudian terbayangkan oleh pematungnya itu sudah berbentuk seperti ini, dan ini seragam lagi, coba lihat. Ya. Nah, jadi tapi mereka dibinasakan untuk pada zamannya ini sangat canggih. Ini termasuk peradaban yang sangat advance pada saat itu. Nah, akhirnya kemudian datang angin kencang tadinya, akhirnya kemudian mereka bergelimpangan seperti ini. Ini adalah ilustrasi mereka kemudian bergelimpangan. Sayang sekali jemaah sekalian. Tanzi'un nasa ka'annahum ajazu nakhlin munqair. Sehingga apa yang terjadi? Tanzi'un nasa, membuat manusia itu ka'annahum, seakan-akan mereka itu ajazu nakhlin munqair. Seperti mereka itu ajaz, pohon-pohon batang-batang kurma yang munqair, yang tumbang. Jadi kata seperti batang kurma itu nanti menjadi menjadi mati dan kaku semuanya, seperti kita lihat tadinya di gambar. Jadi disebut seperti batang karena mereka tiba-tiba menjadi kaku semuanya. Ajazu nakhlin munqair, tiba-tiba mereka seperti batang-batang kurma yang tumbang. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa manusia ini apabila menjauh dari Tuhannya, maka dia tidak ada unggulnya dibanding dengan pohon kurma. Jadi manusia itu sebetulnya kalau sudah tidak ada aspek-aspek rohanianya, apabila kesadaran aku manusia tidak terhubung lagi dengan penciptanya, maka kemudian manusia itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan pohon kurma. Kalau pohon kurma masih bisa dipakai buat rumah, itu kan pohon kurma bisa dibuat, kayunya bisa dibuat jadi rumah, jadi furniture. Tapi coba kalau manusia, ya tidak bisa. Jasad manusia kalau sudah mati ya tidak bisa diapa-apain. Tidak bisa dibuat seperti papan, tidak bisa dibuat jadi balok, tidak bisa dibuat jadi meja. Tetapi yang namanya pohon kurma masih bermanfaat. Jadi Allah yang menyatakan bahwa manusia itu sangat rendah, lebih rendah daripada benda-benda. Apabila manusia terputus relasi atau hubungannya, koneksinya dengan alam atas, alam langit tadinya. Karena manusia itu sejatinya adalah tercipta dari dua jenis air tadinya. Air yang dari langit dan air yang dari bumi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, persatuan di antara dua langit inilah, di antara dua sumber air inilah yang menyebabkan manusia itu memiliki dua keinginan. Ada keinginannya untuk tetap di tanah, di bumi, tetapi ada juga yang punya keinginan untuk naik ke langit. Orang-orang yang keinginannya hanya berhenti di bumi ini sajalah yang kemudian kita sebut dengan kaum materialisme. Kenapa? Mereka menganggap tidak ada apapun selain daripada materi. Nah, Bapak Ibu yang sama berbahagia, mudah-mudahan kita membaca ayat ini bisa terketuk hatinya dan terbimbing supaya kita bisa jangan sampai seperti kaum Nabi Nuh dan kaum Ad sudah didatangkan kepada kita, yaitu alat untuk menyelamatkan kita. Nabi Nuh datang mengajak kita, dibikinkan perahu pada saat itu, tetapi mereka menolaknya, sehingga mereka karena tidak berwilayah kepada Nabi Nuh, pada saat air bah datang, mereka juga tidak bisa naik ke atas perahu Nabi Nuh. Walaupun bagaimana gampangnya naik di atas perahu Nabi Nuh, tapi tidak ada kehendak itu. Contoh yang paling konkret adalah putra Nabi Nuh sendiri, yang menolak untuk naik di atas perahu ayahnya, padahal air bah sudah datang pada saat itu. Begitu juga dengan istri Nabi Nuh. Nah, artinya apa? Ini bisa kita lihat sekarang bahwa kita dalam mencari kebenaran, jangan kita lihat siapa dan apanya orang itu, karena pencarian kita adalah bersifat pribadi,
dan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah juga secara pribadi. Dalam Al-Quran dikatakan nafsi, nafsi. Masing-masing kita mengurusi diri kita masing-masing. Yaitu dalam Al-Quran dikatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kepada satu hari di mana pada saat itu setiap orang bersifat nafsi-nafsi, setiap orang tidak bisa memberikan pertolongan kepada nafsi yang lain. Itulah sebabnya kita pernah terangkan bahwa yang berhak memberikan syafaat nanti di akhirat adalah mereka yang sudah tidak berdosa. Karena kalau mereka berdosa, bagaimana mereka bisa memberikan syafaat kepada kita? Mereka sendiri juga butuh syafaat. Mereka juga butuh dosanya terampuni pada saat itu. Mereka juga sibuk dengan dosa-dosanya, mengurusi dosa-dosanya. Bagaimana caranya agar dosanya itu tidak terpikulkan olehnya? Bagaimana caranya dosanya itu terampunkan? Bagaimana bisa mereka berpikir untuk berikan syafaat kepada kita? Maka ini yang menjelaskan rasionalitas bahwa satu-satunya yang berhak memberikan syafaat adalah juga manusia yang suci. Manusia yang sudah selesai, yang tidak ada dosanya sejak dari dunia sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah nanti disebut dengan illa biizni, kecuali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya, dari kekurangan Al-Fakir sendiri yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Ada satu pertanyaan, Ustadz, dari kolom chat. Silakan, Pak Dokter. Pertanyaan dari Pak Burhan. Beragama ini tidak luput dari melakukan sebuah pengorbanan, betul sekali. Karena korban dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia atau bahasa Asia Tenggara, itu dari bahasa Arab, korban. Korban itu dari kata qarib, dekat. Korban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi beragama tidak luput dari melakukan sebuah pengorbanan, betul sekali. Pengorbanan apakah yang paling prinsipil dalam individu muslim? Dan beragama juga diperintahkan secara kafah, betul. Apakah kaitannya kafah itu dengan pengorbanan dalam beragama? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan Pak Burhan. Jadi pertama adalah pengorbanan apakah yang paling prinsip dalam Islam? Pengorbanan yang paling prinsip adalah mengorbankan waktu dan apa yang kita miliki untuk belajar. Apa yang kita miliki seperti komputer ataukah handphone, internet, nah ini yang kita korbankan untuk belajar. Kalau keinginan untuk belajar tidak ada, maka tidak ada makna pengorbanan yang kita miliki. Karena jemaah sekalian berbahagia, kalau kita mengandalkan hubungan kedekatan saja misalnya, banyak orang dekat kepada Nabi tidak tercerahkan. Ya, di sekitar Nabi Muhammad kan orang-orang menentangnya. Abu Sufyan, Abu Lahab pada saat itu dekat semua dengan Nabi dalam pengertian secara fisik dekat. Tetanggaan, sama-sama kota Mekah. Dan Mekah itu kota kecil dulu. Ya, setiap hari bisa berjumpa. Apalagi mereka punya pusat pertemuan, yaitu di Ka'bah. Rata-rata mereka pasti ke Ka'bah, tawaf. Ya, jadi mereka pada saat itu menjadi tradisi masyarakat Arab, walaupun Islam belum datang, itu untuk tawaf. Karena ini adalah merupakan peninggalan dari moyang mereka, dari Nabi Ibrahim dan Ismail dan Hajar. Sementara yang ada di Mekah itu kan rata-rata keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail, yang kemudian belakangan disebut dengan istilah Quraisy. Nah, jemaah sekalian, jadi mereka saling mengenal satu sama lain. Ya. Tapi kenapa mereka tidak ikut pada Nabi? Ya. Bahkan kita lihat anaknya tadi Nabi Nuh, putranya Nabi Nuh, ya serumah dengan ayahnya, istrinya Nabi Nuh setempat tidur dengan suaminya. Tapi kenapa mereka tidak ikut? Nah itu dia, karena tidak ada keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar itu adalah sebuah kesadaran yang muncul pada diri seseorang, pada diri kita, untuk mengetahui apa yang tadinya kita tidak ketahui. Jadi orang yang ingin belajar itu menunjukkan ada kesadaran tentang ketidaktahuan yang perlu diketahui. Yang tidak diketahui itu menjadi misteri sebelumnya. Setelah kita ketahui, menjadi tercerahkan namanya, tersingkap, mukasyafah. Nah begitulah, jadi kita semakin lama semakin belajar, semakin mukasyafah. Semakin lama kita belajar,
semakin luas cakrawala kita. Semakin lama kita semakin belajar, semakin terang cahaya fitrah kita. Nah, jadi dengan demikian, kalau ditanyakan pengorbanan apakah yang paling prinsip dalam hidup Muslim, menyiapkan waktu untuk belajar. Kalau tidak ada, kalau ada orang ingin maju tapi tidak mau belajar, berhentilah berbicara tentang kemajuan. Berhentilah berbicara tentang ini dan itu. Kenapa? Karena semuanya bermula dari belajar. Dan ini bukan hanya pendapat rasionalitas kita, pendapat logika kita, tetapi terbukti ayat pertama turun adalah Iqra. Bapak bisa bayangkan di Mekah pada saat itu background sosial saking miskinnya orang banyak ingin menjadikan dia budak, yang penting bisa makan di rumah orang yang mampu. Jadi ciri khas masyarakat pada saat itu adalah kemiskinan perbudakan dan tidak adanya nilai-nilai kemanusiaan karena orang bisa diperjualbelikan. Wanita bisa dikubur hidup-hidup, anak wanita. Seperti itu pada saat itu. Nah, kalau kita sekarang berpikir harusnya apa yang kita bikin? Kita bikin lembaga untuk mengumpulkan dana, membebaskan orang miskin dengan memberikan modal misalnya. Pasti begitu kalau bahasa kita sekarang. Tapi bukan itu yang dilakukan Nabi. Atau kita kumpulkan uang setiap minggu, lalu kita berikan bagi-bagi makan kepada mereka. Bukan itu yang dilakukan Nabi. Saya menyampaikan ini jemaah sekalian karena betapa kita selalu berpikir keluar daripada konsep vital daripada Al-Quran. Karena ini pertanyaannya juga Pak Burhan adalah pengorbanan apa yang paling prinsip, berarti yang paling vital, yaitu belajar. Kita tahu bahwa sekarang sebuah negara maju itu apabila tingkat literasinya tinggi, dan hebatnya lagi kita sudah punya Al-Quran. Kita punya Al-Quran. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran apa? Ayat pertama adalah Iqra. Tetapi pada saat yang sama aktivitas umat Islam bukan di luar itu. Ya. Maaf, bukan itu, tapi di luar itu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, maka oleh sebab itu Al-Quran mengatakan bahwa pengorbanan paling prinsip adalah belajar. Tadi nanti kita sudah mulai masuk di ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal min muddakir. Kami membuat Al-Quran itu mudah, maka ada yang mengambil pelajaran. Artinya apa? Ada yang mau belajar. Jadi menunjukkan Allah sudah lihat bahwa umat Islam sendiri kalau berbicara tentang belajar itu ogah, jarang. Ya. Kalau bagi-bagi benda itu cepat sekali orang datang. Tetapi kalau belajar itu sedikit. Ya. Kalau bagi-bagi benda itu pasti cepat. Tapi bagi-bagi ilmu tidak ada. Ya. Coba aja kita lihat di masyarakat kita bagi-bagi ilmu gratis di sini. Nggak ada SPP-nya, nggak ada uang pangkalnya. Ya, kita ini kan belajar tidak ada UKT-nya. Kalau istilah perguruan tinggi di Indonesia sekarang UKT. Ya. Tidak ada SPP, tidak ada pembayarannya, tidak ada iurannya. Tidak ada juga uang pangkalnya, uang gedungnya. Tetapi kita sudah 3 tahun belajar, mahasiswanya tetap cuma sekitar 100 orang. Bayangkan Pak Ibu sekalian. Mahasiswanya cuma tetap 100 orang. Coba kalau kita katakan setiap pertemuan bagi-bagi amplop 25.000, 50.000 rupiah. Wah, penuh ini sumpah. Dibesarkan menjadi 1.000 juga pasti akan tidak muat. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian berbahagia? Jadi semangat, spirit, roh kita untuk belajar itu yang masih sangat sedikit. Ya. Masih sangat sedikit. Maka pertanyaan Pak Burhan kita jawab adalah bahwa pengorbanan paling prinsip dalam seorang muslim adalah belajar, belajar, dan belajar. Kita ulangi Al-Quran, read, read, and read. Baca, baca, dan baca. Belajar, belajar, dan belajar. Yang paling penting adalah apa yang disebut dengan kesadaran literasi. Sekarang beragama juga diperintahkan secara kafah. Nah, kafah itu kan menyeluruh. Apa yang menyeluruh? Sesuai dengan yang kita ketahui. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dibebani sesuai dengan di luar kemampuan kita. Nah, kemampuan kita itu harus diperluas. Bagaimana cara perluasnya? Dengan ilmu lagi. Itulah sebabnya selain Al-Quran mengatakan Iqra, Iqra, dan Iqra, maka Allah juga menjelaskan bahwa relasi Tuhan dengan hamba itu adalah relasi belajar dan mengajar. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Adam yang diprotes malaikat itu, dalam tanda petik protesnya, lalu kemudian Allah mengatakan apa? Wa 'allama Adama al-asma' kullaha. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Harusnya kan, dan Allah memberikan kepada Adam senjata.
Ya, untuk melawan musuh yang melawannya. Allah memberikan kepada Adam rumah untuk melindunginya dari panas. Tidak seperti itu. Karena kalau dia ilmunya ada, dia bisa membuat rumah sendiri. Dia bisa bikin senjata untuk melindungi dirinya dari hewan-hewan buas. Pokoknya dengan ilmu semuanya akan terselesaikan. Maka apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran? Allama Adam al-asma kullah. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Begitu juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat berikutnya Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Itu Allah lagi. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan, ingat. Allah lah yang melakukan perkataan 'allama. Jadi 'allama itu adalah pelakunya, fa'ilnya adalah Allah. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran memberikan penekanan pada ini, tapi sayang, sungguh sayang Dimas Kaiser bahagia. Kesadaran literasi kita di umat Islam masih sangat sedikit. Kesadaran menggunakan handphone itu sudah sampai pada tingkat 98, tetapi kesadaran menggunakan literasi masih di bawah angka 20. Jadi ada senjang yang begitu jauh antara kesadaran literasi dengan kesadaran menggunakan alat-alat teknologi seperti handphone. Sehingga apa yang terjadi? Senjang ini yang menyebabkan handphone hanya digunakan sebagai alat untuk memprovokasi. Hanya sekedar alat untuk apa? Memungut pengumuman di mana-mana baru dimasukkan dalam satu grup. Sehingga grup itu isinya pengumuman melulu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki semangat literasi. Kita hanya memungut di mana-mana, mohon maaf, sampah-sampah pengumuman baru dikumpulkan di satu tempat. Dan begitulah Dimas Kaiser bahagia. Kemampuan kita seperti itu. Coba kita sedikit belajar merangkai kalimat-kalimat, membuat pendapat kita tentang suatu masalah yang terjadi. Tidak perlu panjang-panjang dulu. 1-2 kata saja dibentuk satu proposisi. Kita akan terlatih untuk menyusun argumentasi namanya. Tapi kalau cuma copy paste, siapa yang tidak bisa melakukan ini? Orang tidak sekolah aja bisa. Copy paste sana, copy paste sini, kumpulkan di satu grup. Kerjanya gitu, kerjanya mengedarkan ke mana-mana. Nah, jadi Bapak Ibu Dimas Kaiser bahagia, sayang sekali Pak Ibu sekalian. Kita tinggal di kota besar, di abad modern seperti sekarang, kita bahkan mungkin sudah sarjana, sekolahnya sekolah tinggi, tetapi kemampuan literasinya, mohon maaf, masih sangat ketinggalan. Apa sebabnya? Kita tidak menelan semangat Al-Quran. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dimas Kaiser bahagia. Kita sudah berkali-kali, bagi Bapak Ibu yang ikut tadabbur kita, melihat di dalam Al-Quran itu berkali-kali Tuhan menggunakan kata-kata ilmu, tafakkur, berfikir, memahami, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa begitu tingginya penghargaan Al-Quran kepada ilmu pengetahuan. Ada lagi? Di Assalamualaikum kolom Ustaz. chat tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bapak Ibu bagi yang mau bertanya langsung, silahkan. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Ya, silakan Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang berdasarkan ayat ke-12 tadi, bahwa jasmani dan rohani tidak bisa dipisahkan ya, antara misalnya air dari bumi dan dari langit. Nah, bisakah dianalogikan seperti ini Ustaz? Ibaratnya tubuh kita itu kan terdiri dari energi. Nah, kalau kita ingin meningkatkan kemampuan kita harus meningkatkan energi di dalam tubuh kita, yaitu dengan cara, salah satunya itu dengan mengakui dosa-dosa kita terhadap Allah dan meminta ampun, kemudian kita berserah diri kepada Allah, yang dikatakan dengan tahalli itu ya Ustaz ya. Dan kemudian nanti kita berusaha untuk bertahalli, melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Nah, kalau dianalogikan seperti ini lagi Ustaz, di sini kan perjalanan kita itu sesuai dengan kadar-kadar kita. Nah, ada kan bisa seperti 2 tambah 2 sama dengan 4, dan ada lagi akar 16 4 dan log 10.000 4. Nah, kita berusaha untuk meningkatkan ilmu kita dengan belajar supaya kita meningkatkan kadar yang ada di dalam diri kita. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Eni. Jadi saya kira jelas kalau misalnya saya benar bahwa untuk meneruskan ataukah untuk meningkatkan perjalanan vertikal kita, perjalanan transendental kita kepada Allah,
Ya butuh energi tadinya. Udah benar. Energi apa? Energi rohania. Nah, tapi karena kita hidup di alam dunia, yaitu bagaimana caranya mengubah energi jasmani menjadi energi rohani. Itulah sebabnya kita sampaikan tadi, Islam ini komprehensif, integral, sinkron. Tidak bisa dikatakan, oh, itu kan urusan dunia, tidak boleh. Itu kan urusan materi, tidak boleh. Kenapa? Karena kita ini satu kesatuan yang utuh. Kita tidak bisa mengajar atau belajar seperti ini kalau kita tidak makan siang dan tidak makan malam. Coba kalau tadi tidak makan pagi kita, tidak makan siang juga, tidak makan malam tadi, bisakah kita sekarang ceramah? Tidak bisa. Bisakah kita sekarang hadir Zoom? Oh, tidak bisa. Pak Rum di sana pasti sudah lunglai. Ya. Jadi apa sebabnya jelas sekali? Karena kita butuh makanan. Nah, tinggal agama mengajarkan kita gimana caranya mengubah, mentransformasikan energi yang kita dapatkan dari makanan, minuman, dan sebagainya ini menjadi energi rohani. Caranya bagaimana? Dipakai menjadi belajar. Nah, gitu. Jadi cara merubahnya itu belajar. Contohnya misalnya gini, untuk merubah air terjun menjadi listrik. Kan bisa tuh, Bu Yeni, air terjun, air fall ya. Fall itu air terjun dirubah jadi listrik. Caranya bagaimana ya? Kita bikin kincir di bawah fall itu, di bawah air terjun itu. Nah, bikin apa? Bikin kincir apa? Dibikin baling-baling yang terhubung dengan trafo, dengan apa itu? Dengan pembangkit listrik. Nah, begitu kincirnya terkena air, dia berputar. Putaran itu nanti menggerakkan trafonya sehingga kemudian melahirkan listrik. Ya, begitu. Semakin kuat air itu terjun, semakin besar juga listrik yang dihasilkannya. Seperti itu. Bahkan air asalnya bisa dirubah jadi listrik. Misalnya dirubah jadi uap. Ya, jadi airnya dipanasi, menguap, uapannya menggerakkan nanti kincir juga. Sehingga bisa jadi listrik. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi, kita ini dalam hidup di dunia ini butuh yang namanya materi, benda-benda. Kita harus cari nafkah dan sebagainya. Tetapi untuk apa kita lakukan itu? Untuk dirubah menjadi energi rohani. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Tuhan itu begitu kita lahir, dia tidak mewajibkan kita cari nafkah. Dia siapkan nafkah pada kita. Karena dia pikir kalau kita langsung cari nafkah belum ada ilmunya kan susah. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya gini Pak Bu sekalian. Begitu kita lahir kan tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita baru lahir sebagai seorang bayi, sebagai seorang yang baru lahir itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya jangankan mencari uang, ya menyeka air mata saja belum bisa. Mengeluarkan ingus juga tidak bisa. Ya. Mengganti popok kita sendiri tidak bisa waktu kita bayi. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya? Allah siapkan kepada kita, yaitu orang tua. Kita tidak bisa cari makan. Allah siapkan ASI pada ibu kita, luar biasa. Jadi begitu kita akan keluar, Allah sudah berikan ASI kita melalui ibu kita. Dan begitu kita sudah mulai beranjak besar bisa makan, ASI-nya juga sudah berhenti, luar biasa. Jadi artinya apa? Allah berikan ASI kepada ibu kita. Itu sebetulnya bukan untuk ibu kita, untuk kita sebagai anaknya sebetulnya. Nah, dari situ nantinya kita gunakan ASI atau makanan yang awal kita makan ini berubah jadi energi apa? Belajar. Ibu mengajarkan kita kata demi kata, huruf demi huruf, istilah demi istilah, dan sebagainya, sehingga disebutlah bahwa ibu itu adalah merupakan madrasah pertama dalam kehidupan kita. Ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi kita. Jadi lagi-lagi Nabi ingin mengatakan bahwa pekerjaan manusia dari awal itu belajar. Siapa gurunya? Ya ibunya. Jadi ibu itu adalah guru kita. Ya. Jadi cuma sebagai sesederhana apapun pendidikan ibu kita, dia adalah guru. Dan banyak orang tua kita, ibu kita itu tidak tamat sekolah, tetapi luar biasa arif dan bijaksananya mengajari anak-anaknya. Luar biasa. Apa sebabnya? Ya karena Allah kasih kepada ibu kita. Untuk siapa? Untuk kita sebetulnya. Jadi merubah energi dari alam materi menjadi alam non-materi, lagi-lagi dengan belajar. Kalau tidak belajar, saya tidak punya harapan akan kemajuan umat kembali. Ya, kita lihat jemaah sekalian sebagai tarekat juga tidak begitu banyak menolong kalau tidak disertai dengan kemampuan pengetahuan. Apa yang terjadi di televisi itu juga pesantren juga di situ ada tarekat. Tapi kalau cuma tarekat itu amalan-amalan zikir-zikir tertentu tapi tidak disertai dengan pembelajaran, itu tidak bisa. Karena yang bisa merubah itu benar-benar hanya pengetahuan. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca kenapa Turki Utsmania kalah. Turki Utsmania itu berjaya kurang lebih 700 tahun. Dan itu wilayahnya mencakup tiga benua.
Eropa, Asia, dan Afrika. Itu yang namanya Turki Utsmaniyah. Ya. Tapi kenapa dia runtuh, kalah pada Perang Dunia Pertama? Sederhana, karena kemajuan Barat tidak diadopsi oleh Turki. Ya. Jadi kemajuan Barat tidak diadopsi oleh Turki, sehingga Turki tidak memiliki kemajuan apa-apa. Ya, sementara Barat itu Eropa, Inggris, Jerman, Perancis, kemajuannya sudah luar biasa. Dimulai dengan lahirnya banyak filosof, banyak penemu-penemu, sekolah-sekolahnya tinggi, bagus-bagus. Tetapi di Turki semuanya tidak ada. Kalau ada sekolah, ya belajarnya cuma fikih dan usul fikih saja. Ya berkutat pada masalah-masalah kitab gundul saja, atau misalnya berkutat masalah-masalah nahwu saraf saja. Tapi di luar itu berkaitan dengan instrumen kehidupan, seperti misalnya bagaimana kita survive dengan menggunakan teknologi, itu tidak dipelajari Turki Utsmaniyah. Sehingga apa yang terjadi? Begitu perang terjadi, dengan gampang dilibas oleh musuh-musuhnya. Dan konsekuensinya besar, yaitu runtuhnya Utsmaniyah, sampai kemudian termasuk Palestina menjadi bagian daripada Israel. Itu adalah kelanjutan daripada runtuhnya Turki Utsmaniyah. Ini adalah contoh yang sangat nyata bahwa kekuasaan yang stabil pun tidak menjamin selama kita tidak menjadi penggiat literasi yang aktif. Terima kasih. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Salam Ustaz, mohon Ustaz bicara. Silakan Pak Gamal, silakan. Ya. Mohon penjelasan tentang fungsi akal, Ustaz. Fungsi akal. Baik, terima kasih banyak Pak Gamal. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, di dalam Al-Quran ini kata-kata akal berkali-kali muncul, bahkan dikaitkan dengan iman. Di dalam surat Yunus, surat yang ke-10, ayat 100, Allah berfirman, ya maka nali nafsin antu'mina illa biidnillah. Tidak mungkinlah seorang itu beriman kecuali atas izin Allah. Kalau kita ayat ini potong sampai di sini, kita akan menganggap bahwa iman itu adalah urusan prerogatifnya Tuhan. Bukan wilayah kerja kita, bukan wilayah usaha, bukan wilayah ikhtiari manusia. Tetapi untungnya ayat ini tidak terpotong sampai situ, berkelanjutan. Ya, jadi berlanjut. Berikutnya tiba-tiba mengatakan wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Itu surat Yunus Pak Kamal, surat yang ke-10 ayat yang ke-100. Baik, kita masuk biar Pak Kamal bisa lihat ya. Kita lihat, yang lain juga bisa lihat surat Yunus ya. Kita lihat surat Yunus, surat yang ke-10. Surat yang ke-10. Ayatnya 100, jadi gampang ini, 10-100. Surat 10 ayatnya 100, jadi gampang ingatnya. Nah, kita lihat di sini. Allah berfirman, wa ma kana li nafsin. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ketemu mim, mad, pakai dan kan, artinya tidak mungkin. Mustahil, impossible. Jadi tidak mungkinlah li nafsin bagi seseorang, nafs bagi satu jiwa, antumina untuk beriman, illa kecuali biiznillah atas izin Allah. Nah, tapi ini bukan satu ayat, ini sepotong ayat. Nah, dilanjutkan dengan ini, wa. Jadi wa-nya di sini sambungan. Wa yaj'alur rijsa, dan Allah akan menimpakan rijas. Rijas ini adalah kutukan. Ya, di sini diartikan siksaan. Rijas itu artinya kotoran jiwa. Ala terhadap alladzina, orang-orang yang la yaqilun, tidak menggunakan akalnya. Nah, jadi la yaqilun ini tidak menggunakan akalnya. Ya. Jadi jelas ini Allah kemudian memberikan rijas, siksaan, kutukan. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Yang disebut dengan manusia suci itu adalah yang tidak ada rijasnya. Tidak ada rijasnya berarti semua perbuatannya bersifat rasional, akliyah. Ya, dia adalah akli, masuk akal. Contohnya, adakah orang yang tidak ada rijasnya? Ada. Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanya saja Allah ingin menghilangkan rijas dari kalian wahai ahlul bait, dan karenanya Allah mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Jadi antara akal ini tidak bisa dipisahkan dengan kesucian. Ya, semakin suci seseorang, semakin rasional cara berpikirnya. Semakin tidak suci seseorang, semakin emosional, semakin tidak rasional cara berpikirnya. Ini surat Yunus. Kita bisa lagi lihat dalam surat yang lain, misalnya surat yang ke-8, ya, surat yang ke-8 kita lihat di sini. Surat Al-Anfal ayatnya 22.
Allah berfirman, suratnya saja surat 8 ya. Ayatnya 22. Nah, Allah berfirman, ini bahkan bahasanya lebih sarkastik ini Pak Kamal. Inna sesungguhnya syarra seburuk-buruk ad-dawab, hewan melata. Dawab ini sebetulnya hewan melata, dabbah. Jadi hewan-hewan melata itu biasanya disebut dengan dabbah. Nah, bentuk jamaknya dawab. Inna sungguhnya syarrad dawab, seburuk-buruk dawab, hewan melata. Indah Allah, di sisi Allah adalah as-sum, yang tuli, tidak mau mendengar, artinya tidak mau belajar. Al-bukmu, tidak mau berdiskusi, tidak mau belajar juga. Siapakah mereka itu? Alladzina la yaqilun, yaitu orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi orang tidak menggunakan akalnya disebut sebagai syarrad dawab. Luar biasa bahasa ayat ini. Jadi orang yang tidak menggunakan alladzina la yaqilun ada siapa? Syarrad dawab, seburuk-buruk hewan melata. Apa sebabnya? Karena akal itu yang mengantarkan kita kepada ma'rifat kepada Allah. Makanya kita sudah sampaikan bahwa kerja manusia itu pertama dari indera, kemudian akal, baru masuk kepada zauq rasa. Nah, setelah akal selesai bekerja, masuk pada wilayah berikutnya, yaitu zauq namanya. Jadi pertama adalah indrawi, kemudian yang kedua adalah akli, kemudian yang ketiga adalah zauqi namanya. Nah, kalau sudah zauqi, tidak ada bicara lagi, tidak ada teori-teori, tidak ada pembahasan lagi, merasakan saja. Yang ada adalah diam, ya begitu. Kalau di dalam alam indrawi, yang kita lakukan apa? Mencerna, menyaksikan. Kalau bahasa Arabnya tasawur. Begitu masuk ke alam ke alam akli, tugasnya apa? Tugasnya adalah berdiskusi, menganalisis. Namanya tasdiqi. Ya, harus didiskusikan di sana, harus ada kata-kata di sana, ada premis di sana. Tapi begitu masuk pada zauqi, diam. Ya. Yang ada di sana adalah diam. Tidak ada lagi komunikasi dengan apapun juga selain daripada Allah. Karena setiap dibicarakan rasa pasti bukan rasa. Ya. Setiap kita berbicara tentang gula itu pasti gula. Itu pembicaraan tentang rasa gula. Gula itu untuk mengetahuinya harus dirasakan. Tidak bisa dikatakan saja gula itu manis. Manis ini menjadi relatif. Karena mangga juga manis. Ini juga manis. Banyak, semuanya serba manis. Tapi benar-benar manisnya gula pasir beda dengan manis yang lain. Sehingga bagaimana caranya merasakan gula pasir? Meletakkan gula pasir itu di alat perasa kita, yaitu lidah kita. Begitulah juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah menghadirkan pada diri kita namanya tajalli, maka itu adalah wilayah yang disebut dengan zauqi. Jadi kalau kita katakan takhalli, ya bisa disamakan dengan wilayah indrawi. Kemudian tahalli adalah wilayah akli. Kemudian tajalli adalah wilayah zauqi. Nah, seperti itu Bang Kamal. Saya kira Bapak sekalian mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah SWT membimbing kita supaya kita semuanya tertunjuki menuju kepada jalan yang lurus. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.